mata air dari futuhal, gaib. Keharusan seorang mukmin. 3 hal harus selalu ada pada diri seorang mukmin dalam kondisi apapun. Pertama, menjalankan perintahnya. Kedua, menjauhi larangannya. Ketiga, ridha dengan takdirnya. Bagaimanapun, seorang mukmin tidak boleh luput dari ketiganya. Karena itu, hendaknya hati seorang mukmin selalu terpaut, jiwanya selalu ingat, dan anggota tubuhnya selalu menerapkan ketiga hal tersebut. Cara memandang dunia. Bila kalian memandang dunia dengan segenap keindahan, kelembutan, kebohongan, tipu daya dan racunnya yang mematikan, bahayanya yang tersembunyi, kehancurannya yang sangat cepat, serta ancaman mautnya terhadap orang yang menyentuh dan tertipu olehnya, pandanglah seperti engkau melihat orang yang sedang buang hajat. Auratnya terlihat dan baunya menyengat. Engkau pasti akan memalingkan pandangan dari auratnya dan menutup hidung dari baunya. Begitulah seharusnya kalian melihat dunia. Palingkanlah pandangan dari perhiasan dunia dan tutuplah hidung dari aroma kenikmatan dunia. Dengan begitu, engkau akan selamat dari dunia dan tipu dayanya. Di samping engkau tetap memperoleh bagian dunia yang telah Allah tentukan bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Janganlah engkau tergiur pandang dengan kesenangan yang kami berikan kepada sebagian keluarga di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Untuk kami uji mereka dengan kesenangan itu. Dan rezeki dari Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal." Quran Surah Taha ayat 131. Antara selamat dan celaka. Jiwa seseorang pasti berada dalam salah satu dari 2 keadaan. 1. Selamat atau 2. Celaka. Jiwa dikatakan celaka ketika ia terluka, mengeluh, dihantui kebencian, berpaling, berprasangka buruk kepada Allah, tidak bersabar, tidak ridho, dan tidak menuruti perintah Allah. Atau ia berakhlak buruk, menyekutukan Allah, dan bergantung pada sebab. Sebaliknya, jiwa dikatakan selamat ketika ia menentang hawa nafsu dan syahwat. Baginya, nikmat makanan, minuman, pakaian, wanita, dan kendaraan tidaklah seberapa. Kenikmatan itu kecil dan kurang. Ia mencari kenikmatan yang lebih besar dan lebih baik, sehingga ia mengesampingkan kenikmatan yang kecil. Ia rela bersusah payah mengarungi derasnya air bah dan menyelami lautan dalam untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, ada juga orang yang tatkala ditimpa musibah tidak mengharapkan apa-apa selain mengetahui rahasia di balik musibah. Ia ingin melepas segala kenikmatan, keinginan, dan kelezatan. Ia tidak meminta sesuatu pun dari dunia. Namun, setelah terlepas dari musibah, ia kembali tidak sadar, tidak bersyukur, angkuh, dan berpaling dari ketaatan, terjun ke lembah maksiat, serta lupa akan rahasia di balik cobaan dan musibah. Seandainya ia tetap taat kepada Allah, bersyukur, dan ridha dengan pemberiannya, itu lebih baik baginya di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, barang siapa menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, ia mesti bersabar, ridha, tidak mengeluh kepada makhluk, menumpahkan segala hajat hanya kepada Allah, selalu taat, dan menanti kemudahan darinya, sambil tetap mengerahkan kemampuan untuk beribadah kepadanya. Allah pastilah yang terbaik, dan ketentuannya pun terbaik. Ketika Allah tidak memberi, itu adalah anugerah. Ketika Allah menimpakan musibah, itu adalah nikmat. Ketika Allah memberi ujian, itu adalah obat. Janjinya pasti ditepati, dan perkataannya pasti diperbuat. Semua perbuatannya pasti baik, bijak, dan bermaslahat. Dialah yang mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya, dan hanya Dia yang tahu. Jadi, keadaan terbaik dan terlayak adalah ridha dan berserah diri, serta sibuk beribadah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan rela menerima takdirnya. Dan, janganlah bertanya, mengapa, bagaimana,
dan kapan. Sayangilah diri sendiri. Hati-hati, jangan sampai perhatianmu teralih dari Tuhan kepada segala sesuatu selainnya. Janganlah terpengaruh oleh selain Allah, karena Dialah yang menciptakanmu. Janganlah menzalimi diri dengan melalaikan perintahnya, karena sibuk dengan selainnya. Jika itu kau lakukan, Dia akan melemparmu ke dalam neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika itu engkau menyesal, tetapi sesalmu sudah tidak berguna. Engkau pun memohon maaf, tetapi sudah tiada maaf bagimu. Engkau mengemis kerelaan, tetapi tidak diberi. Engkau meminta dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki diri, tetapi tidak dikabulkan. Karena itu, sayangilah dirimu. Jadikanlah akal, iman, makrifat, dan ilmu sebagai alat untuk taat kepadanya. Tinggalkanlah keraguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah hal yang meragukanmu, dan beralihlah kepada hal yang tidak meragukanmu. Hadis, riwayat Al-Tirmidzi dan Al-Nasai. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan, ketika ada sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Ambillah sepenuh hati sesuatu yang tidak meragukan, dan tidak membingungkan. Tinggalkan semua yang ada pada makhluk, sehingga jangan memintanya, dan janganlah kaitkan hatimu dengannya. Jangan takut dan jangan berharap kepada makhluk. Sebaliknya, ambillah karunia Allah yang tidak perlu diragukan lagi. Semestinya, bagimu hanya ada satu tempat meminta, satu pemberi, satu tumpuan harapan, satu yang ditakuti, dan satu wujud, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menguasai semua kerajaan dan semua hati, serta memiliki semua harta makhluknya. Banyak berhala. Syirik bukan hanya menyembah berhala, melainkan juga menuruti hawa nafsu. Oleh sebab itu, jangan jadikan sesuatu pun di dunia maupun di akhirat sebagai sekutu Tuhan. Selain Allah adalah makhluk. Ketika kalian bersandar pada salah satu makhluknya, kalian telah menyekutukannya. Waspadalah, jangan sampai bergantung pada selain Allah. Takutlah dan jangan merasa aman. Periksalah diri, jangan sampai terlena dan merasa tenang dengan keadaan. Ridho terhadap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah engkau tergiur pandang dengan kesenangan yang kami berikan kepada sebagian keluarga di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengan kesenangan itu. Dan rezeki dari Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Taha ayat 131. Ini adalah didikan Allah Azza wa Jalla kepada Sang Rasul, pilihan Shallallahu Alaihi Wasallam, agar senantiasa menerima kenyataan, ridho dengan pemberiannya, dan tidak menoleh kepada selainnya. Sesuatu itu ada kalanya merupakan bagianmu, dan ada kalanya merupakan bagian orang lain. Atau, ada kalanya pula bukan bagian siapa-siapa, melainkan hanya sebagai cobaan, bila bagianmu sampai kepadamu, mau atau tidak. Seorang mukmin sepatutnya tidak berbuat cela dan buruk dalam mencari bagiannya, karena itu tidak terpuji menurut ilmu dan akal. Apabila sesuatu itu merupakan bagian orang lain, janganlah engkau bersusah payah mengejarnya, karena tidak akan kau dapatkan selamanya. Dan jika itu bukan bagian siapa-siapa dan hanya merupakan ujian, bagaimana mungkin orang berakal mencari-cari dan mengejar ujian? Modal dan laba. Jadikanlah akhirat sebagai modal dan dunia sebagai laba. Gunakanlah waktu untuk meraih akhirat, sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dunia. Jangan sebaliknya, dunia sebagai modal, sementara akhirat sebagai laba. Sebab, jika demikian, waktu yang kalian gunakan untuk akhirat hanyalah sisa. Dalam waktu sisa itu, kadang kalian sholat pun tidak memenuhi rukun, tidak ruku, dan tidak sujud. Penjaga pintu hati. Keluarlah dari pintu nafsu, menjauhlah darinya. Asingkan diri dari kekuasaan. Serahkanlah semua urusan kepada Allah. Jadilah penjaga pintu hatimu. Turutilah perintahnya untuk memasukkan hanya yang dipersilakan masuk. Janganlah memasukkan nafsu ke dalam hati,
setelah berhasil mengeluarkannya. Keluarkanlah hawa nafsu dari hati dengan memeranginya. Jangan ikuti keinginannya. Jangan turuti keinginan kecuali keinginan Allah. Jangan pula berangan-angan, karena itu adalah jurang kebodohan. Manusia terbagi 4. Pertama, orang yang tak punya lisan dan tak punya hati. Ia tukang maksiat, bodoh, dan pengabai Allah. Orang seperti ini tidak ada baiknya. Mereka adalah manusia terburuk, kecuali Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka, memberi hati mereka petunjuk iman, dan menggerakkan anggota tubuh mereka untuk berbuat taat kepadanya. Hati-hatilah, jangan sampai engkau termasuk di antara mereka, dan jangan bergaul dengan mereka. Mereka adalah orang yang mendapat azab Allah dan menjadi penghuni neraka. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari mereka. Lain halnya jika engkau adalah ulama yang mengenal Allah dan pengajar kebaikan. Datangilah dan ajaklah agar taat kepada Allah. Kedua, orang yang punya lisan tetapi tidak punya hati. Ia biasa menasihati orang lain, tetapi perbuatannya sendiri tidak pernah sesuai dengan nasihatnya. Ia mengajak orang lain ke jalan Allah, tetapi ia sendiri justru lari dari jalan Allah. Ia mencela aib orang lain, padahal aib itu ada pada dirinya sendiri. Ia memperlihatkan ibadah kepada orang banyak, tetapi ia menentang Allah dengan berbuat dosa besar. Bila tak ada orang lain, ia tak ubahnya seekor serigala berbulu domba. Orang seperti inilah yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Kita memohon perlindungan Allah dari orang semacam itu. Menjauhlah darinya agar ia tidak menghampiri dengan kepiawaian lidahnya. Ketiga orang yang punya hati dan punya lisan. Dialah mukmin. Orang seperti ini senantiasa dilindungi Allah Azza wa Jalla dari kejahatan makhluknya. Ditunjukkan ke jalan yang benar. Diperlihatkan celah dirinya, disinari hatinya dengan cahayanya, dan diberitahu akibat buruk bergaul dengan orang berakhlak buruk. Dialah wali Allah yang menyandang setiap kebaikan. Temanilah orang semacam ini. Keempat, orang yang dipanggil dalam kerajaan Allah dengan panggilan agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang belajar dan mengajar dicatat di kerajaan langit sebagai manusia agung. Ia adalah hamba terpilih yang tahu Allah beserta ayat-ayatnya. Itulah tujuan tertinggi anak Adam atau manusia. Tidak ada lagi tingkatan yang lebih tinggi kecuali kenabian. Karena itu, berusahalah demikian dan hati-hati. Jangan sampai engkau memusuhi orang semacam ini. Aku telah menyebutkan pembagian tipe manusia. Perhatikanlah dirimu jika benar-benar ingin tahu siapa engkau. Dan hati-hatilah membawa diri jika benar-benar ingin menjadi orang yang hati-hati. Semoga Allah memberi kita hidayah tentang apa yang dicintai dan diridhoinya. Takut syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki-Nya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Takutlah akan syirik dan jangan sekali-kali mendekatinya. Jauhilah semua perbuatan syirik, malam maupun siang, dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Waspadalah terhadap maksiat, baik maksiat tubuh maupun maksiat hati. Tinggalkan dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah lari dari Allah, karena Dia pasti menemukanmu. Janganlah menentang ketentuannya, karena Dia dapat menimpakan bencana kepadamu. Janganlah curiga terhadap kebijakannya, karena Dia bisa menghinakanmu. Janganlah melupakannya, karena Dia akan mengingatkanmu dengan mengirim bencana. Janganlah berbicara di rumahnya dengan pembicaraan yang dapat mencelakakanmu. Janganlah berbicara tentang agamanya karena dorongan hawa nafsu, karena dia akan membinasakanmu, menggelapkan hatimu, merampas iman dan makrifatmu, serta membuatmu dikuasai setan, hawa nafsu, dan syahwat. Cinta dan benci karena Allah. Jika di hati kalian terdapat rasa benci atau rasa suka kepada perbuatan seseorang, ukurlah
sikap kalian itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika Al-Quran, Quran dan Sunnah menilai perbuatan orang itu tercela, dan kalian pun membencinya, berbahagialah kalian, karena telah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Jika Al-Quran dan Sunnah menilai perbuatan orang itu terpuji, tetapi kalian membencinya, ketahuilah bahwa kalian pengikut hawa nafsu. Jika rasa benci kalian seperti itu, kalian zalim kepadanya, berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menentang keduanya. Bertobatlah dari kepada Allah. Mohonlah kecintaan darinya dan dari para hambanya yang saleh, agar kalian dapat berbuat sesuai dengan perintah-Nya. Demikian pula ketika kalian melihat perbuatan terpuji seseorang, ukurlah perbuatan orang itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika perbuatan itu benar menurut keduanya Al-Quran dan Sunnah, cintailah orang itu. Namun, jika perbuatan itu tercela menurut keduanya, bencilah dia agar kalian tidak benci dan tidak cinta karena hawa nafsu. Karena kalian diperintahkan untuk memerangi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kau ikuti hawa nafsu karena ia menyesatkanmu dari jalan Allah." Quran Surah Syed ayat 26. Pengikat nikmat. Orang yang diberi nikmat Allah seyogianya tidak merasa aman dari ujiannya, sehingga ia terperdaya oleh nikmat, lupa mensyukurinya. Lalai mengikat nikmat dengan tali syukur, dan kehilangan langgengnya nikmat syukur atas nikmat harta adalah mengakui bahwa Allah lah pemberi nikmat itu dan senantiasa mencamkan itu dalam diri pada setiap keadaan, serta melihat itu sebagai karunia dan anugerahnya. Di samping itu, sang penerima nikmat harta tidak merasa memiliki harta itu, serta tidak melanggar batas dan tidak mengabaikan perintah Allah dalam penggunaan harta. Setelah itu, ia memenuhi hak harta seperti zakat, denda, nazar, sedekah, menolong orang teraniaya, dan membantu orang yang membutuhkan dalam berbagai keadaan. Syukur atas nikmat sehat jasmani adalah menggunakannya dalam ketaatan serta menghindari perbuatan yang haram, buruk, maksiat, dan berdosa. Itulah pengikat nikmat agar tidak lepas. Jika penerima nikmat tidak bersyukur, tertipu dengan perhiasan dan kelezatan dunia, terkesima dengan kemilau dunia, lupa dengan racun dan bahaya dunia, serta buta terhadap bisanya yang mematikan. Bersiap-siaplah menghadapi kehancuran, serta menikmati musibah dan kefakiran di sini juga. Jenis musibah. Musibah dari Allah, ada kalanya merupakan hukuman dan siksaan atas dosa dan maksiat. Ada kalanya musibah merupakan penghapus dosa dan pengampunan. Ada kalanya pula musibah merupakan pengangkatan derajat dan kedudukan. Seperti dialami orang-orang yang telah mendapat pertolongan Allah. Musibah yang mereka terima bukan untuk menghancurkan dan menghinakan mereka, melainkan untuk menguji dan memilih mereka. Musibah membersihkan hati mereka dari syirik, serta kebergantungan pada makhluk dan sebab. Setiap jenis musibah memiliki ciri. Musibah yang merupakan siksaan ditandai dengan ketidaksabaran dan keluhan kepada Allah saat musibah itu datang. Musibah yang merupakan pengampunan dosa dan kesalahan ditandai dengan kesabaran penuh. Terakhir, musibah yang merupakan pengangkatan derajat ditandai dengan keridoan, ketenangan, dan ketenteraman terhadap perbuatan Tuhan, bumi dan langit. Tidur dan kematian. Barang siapa lebih memilih tidur daripada bangun, ia memilih kesengsaraan dan kehinaan, kebertautan dengan kematian, serta kelalaian akan semua kebaikan. Karena tidur adalah saudara kematian. Karena itulah Allah tidak mungkin tidur, karena Dia Maha Suci dari segala kekurangan. Para malaikat saja, karena dekat dengannya, tidak tidur. Penghuni surga, karena berada di tempat tertinggi, tersuci, dan termulia, juga tidak tidur, karena tidur adalah kekurangan. Semua kebaikan diperoleh dalam keadaan terjaga. Sebaliknya, semua keburukan didapat dalam keadaan tidur dan lalai. Biasanya, orang yang makan karena hawa nafsu makannya banyak rakus, dan minumnya pun banyak. Orang yang banyak makan dan minum, tidurnya juga banyak. Akibatnya, ia akan sangat menyesal karena kehilangan banyak kebaikan. Mengutamakan yang utama.
Seorang mukmin seharusnya mengutamakan yang wajib. Setelah itu, baru yang sunnah. Selama pelaksanaan amal wajib belum selesai, sibuk dengan amal sunnah adalah kebodohan dan kepandiran. Sebab, jika ia melakukan yang sunnah sebelum melaksanakan yang wajib, ibadahnya tidak diterima. Antara dua. Kalian pasti berada di antara dua keadaan. Jika tidak dekat, pasti jauh dari Allah. Kala jauh dari Allah, kalian tidak mendapatkan anugerahnya yang melimpah, kenikmatan abadi, keselamatan, dan kekayaannya. Berdirilah dan cepatlah terbang menuju Allah dengan kedua sayap. Sayap pertama adalah meninggalkan syahwat dan kelezatan dunia, baik yang mubah, apalagi yang haram. Sayap kedua adalah menanggung derita dan kesusahan bertiket kuat, serta keluar dari makhluk dan hawa nafsu. Jika kalian telah dekat dan sampai kepada Allah serta mendapatkan perhatian, rahmat, dan kasih sayangnya, baguskanlah tata krama dan jangan terbuai dengan keadaan sehingga pengabdian kalian berkurang dan kalian berbalik pada kepandiran. Jagalah hati agar tidak kembali kepada makhluk dan hawa nafsu yang telah kalian tinggalkan. Mengejar ampunan, janganlah meminta sesuatu kepada Allah kecuali ampunan atas dosa yang telah lalu dan perlindungannya pada hari kiamat nanti. Mohonlah pertolongannya agar mampu berbuat taat dan menjalankan perintahnya, serta senantiasa ridho terhadap apapun ketentuannya. Bersabarlah dalam menghadapi musibah yang diberinya, bersyukurlah atas segala nikmat dan pemberiannya. Kemudian, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan menyusul para nabi, para sahabat, para syahid, dan orang-orang saleh. Mereka semua adalah teman di akhirat. Janganlah meminta dunia dan kekayaan kepada Allah. Mintalah keridhaan terhadap apa yang telah ditentukannya. Sebab, kalian tidak tahu mana takdir yang terbaik. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berujar, "Aku tidak peduli apakah keadaan pagi hariku kusukai atau tidak, karena aku tidak tahu mana yang lebih baik di antara keduanya. Di manakah rasa syukur kalian? Mengapa engkau bangga dan ria dengan amalmu? Mengapa engkau meminta balasan atas amalmu? Padahal, semua itu atas kekuatan dan pertolongannya. Demikian pula ketika kalian meninggalkan maksiat, itu pun atas perlindungan dan pertolongannya. Lalu, di manakah rasa syukur kalian atas semua itu? Mana bukti pengakuan kalian terhadap nikmat-nikmatnya?" Pesan, aku berpesan kepada kalian agar senantiasa bertakwa dan taat kepadanya. Berpeganglah pada syariatnya, serta jagalah keselamatan batin, kesejahteraan jiwa, dan keceriaan wajah. Berusahalah untuk bermurah hati, menahan kerepotan, serta memikul kesusahan dan kefakiran. Jagalah kehormatan para guru dan bergaulah dengan sesama. Nasihatilah orang lain, baik tua maupun muda. Bergaulah dengan orang miskin sembari tetap rendah hati dan santun. Bergaulah dengan orang kaya atas dasar saling menghargai. Ketahuilah bahwa kalian bertanggung jawab atas segala perbuatan kalian. Lakukanlah yang terbaik. Hindarilah penggunaan anggota tubuh untuk hal tak berguna. Memvonis orang lain. Janganlah mudah memvonis orang sebagai musyrik, kafir, atau munafik. Siapa tahu ia justru lebih dekat dengan rahmat Allah dan berderajat tinggi. Itulah kesempurnaan sunnah. Janganlah sekali-kali berani memasuki ilmu Allah. Jauhilah murka Allah dan dekatilah keridhaan dan kasih sayangnya. Memutus ketamakan diri. Tidaklah pantas kalian bersifat tamak kepada manusia. Janganlah berharap sesuatu pun dari mereka. Memutus ketamakan adalah kemuliaan besar, kekayaan istimewa, kerajaan agung, keyakinan bersih, dan ketawakalan kuat. Ia adalah salah satu pintu kepercayaan kepada Allah. Ia adalah salah satu zuhud. Dengannya, kalian akan meraih wara dan kesempurnaan pintu ibadah. Tawadu. Tawadu adalah perasaan rendah hati seseorang ketika melihat orang lain. Ia bergumam, barangkali dia lebih baik dan lebih tinggi daripada aku di sisi Allah. Ketika melihat orang yang lebih muda, ia berujar, dia belum bermaksiat kepada Allah
sementara aku telah bergelimang dosa. Dia lebih baik daripada aku. Bila bertemu dengan orang yang lebih tua, ia berkata, inilah hamba Allah yang lebih dahulu hidup di dunia ini. Bila bertemu dengan orang berilmu, ia berucap, orang ini mendapat anugerah yang tidak kudapat. Dia memperoleh apa yang tidak kuperoleh. Dia berilmu, sementara aku bodoh. Dia pun mengamalkan ilmunya. Jika bertemu dengan orang bodoh, ia berkomentar, dia bermaksiat kepada Allah karena tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat, padahal aku tahu bahwa itu maksiat. Aku tidak tahu bagaimana hidupku berakhir, dan tidak tahu pula bagaimana hidupnya berakhir. Jika seorang hamba telah seperti itu, dia akan selamat dari siksa Allah. Wallahu alam bizawab.